A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah dari tafsir Jalalain. Ya. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 7. Berikut basmalah. Menurut pendapat yang menganggapnya sebagai salah satu ayat daripadanya, sedangkan ayat yang ketujuh menurut ialah mulai dari siratal ladzina sampai dengan akhir surat. Jika basmalah dianggap bukan sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya ialah mulai dari ghairil maghdubi sampai dengan akhir surat. Berdasarkan anggapan ini, maka sebelum ayat yang ketujuh diperkirakan adanya kalimat kulu supaya ayat yang ketujuh ini maknanya sealur dengan ayat-ayat sebelum ayat iyyaka na'budu, yang kesemuanya itu dianggap sebagai doa dari hamba-hamba Allah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lafaz ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya ialah Allah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lainnya. Masing-masing daripadanya mereka disebut alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin, dan lain sebagainya. Lafaz al-alamina merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun pada akhirnya secara ghalabah. Alam semesta merupakan alamat pertanda, mengingat ia adalah pertanda bagi adanya yang menciptakannya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafaz Yaumiddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, di surat Al-Mu'min ayat 40, ayat 16. Bagi orang yang membaca Maliki, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain.
yaitu seperti kafirul kafiruz zanbi yang mempunyai dosa-dosa. Dengan demikian maka lafaz maliki yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah makrifat atau dikenal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu, seperti mentauhidkan, mengesahkan dan lain-lain. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hambamu dan lain-lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimaksud ialah orang-orang Yahudi. Wala, dan bukan pula dan selain waladhdallin, mereka yang sesat. Yang dimaksud ialah orang-orang Nasrani. Faedah adanya penjelasan tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Nasrani. Hanya Allah lah yang maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya dan para sahabatnya, yaitu salawat dan salam yang banyak untuk selama-lamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan pembelajaran belajar kali ini bermanfaat untuk saya yang membaca dan bermanfaat pula bagi yang menonton atau mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.